Shalom saudara-saudari terkasih, jumpa lagi dalam Suara Gembala. Saudaraku, kali ini saya akan mengajak Anda untuk membahas tentang Wahyu pasal yang ke-11. Saudaraku, kitab Wahyu adalah kitab misteri tentang akhir zaman. Jadi menurut saya tidak ada seorang pun yang ya boleh mengklaim bahwa teorinya tentang kitab Wahyu itu yang paling benar. Karena ini masih merupakan misteri, sehingga kita semua diizinkan untuk meneliti, untuk menyelidiki, bahkan tidak salah untuk menafsirkan, namun kita harus berpegang pada satu prinsip bahwa ini masih misteri. Jadi kalau salah di dalam menafsirkan itu nggak apa-apa. Cuman kita tentunya berusaha menafsirkan firman Tuhan dari ayat-ayat firman Tuhan yang lain. Nah, saudaraku, di dalam Wahyu pasal yang ke-11 itu ada perikop tentang dua saksi Allah. Saya akan langsung bacakan ayat yang ketiga, saudara. Dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Saudaraku, 1260 hari atau 42 bulan atau 3,5 tahun, saudaraku ya. Nah, kita tahu angka 3,5 tahun itu, jadi waktu 3,5 tahun itu selalu berhubungan dengan akhir zaman. Ada yang menafsirkan bahwa di akhir zaman itu ada dua potongan 3,5 tahun, tetapi ada pula yang menafsirkan hanya 3,5 tahun saja. Nah, ini berbeda-beda, saudaraku, tafsirannya. Dan kita terbuka terhadap semua tafsiran. Kita tidak akan pernah mengatakan bahwa yang itu sesat, yang ini tidak sesat, ya tidak, saudaraku ya. Dalam eskatologi kita harus terbuka. Memang ada eskatologi yang terlalu jauh dari kebenaran firman yang kita tidak terima, kita tolak. Namun kalau beda penafsiran tentang 3,5 tahun, ada yang mengatakan 3,5 tahun yang pertama itu adalah nubuatan tentang masa pelayanan Tuhan Yesus yang 3,5 tahun. Kemudian zaman gereja, setelah zaman gereja berakhir, ada 3,5 tahun zaman lawatan Tuhan atas umatnya Israel. Nah, itu macam-macam, beda-beda pandangan. Nah, di sini dikatakan ada dua saksi Tuhan yang akan diutus, diberi tugas. Ayat 4. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Ayat 5, dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Ayat 6. Mereka mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah. Dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Nah, saudaraku, sampai ayat yang ke-6 ini kita akan renungkan ada beberapa tafsiran, ya. Tetapi saya ambil dua tafsir saja. Yang pertama adalah tafsir harafiah. Tafsir harafiah mengenai ayat-ayat di dalam Wahyu 11 ini, yaitu khususnya mengenai dua saksi Allah tersebut, itu adalah turunnya Musa dan Elia. Mengapa Musa dan Elia? Ya, ini ada yang berpendapat bahwa karena ayat yang khususnya ayat yang ke-6 itu menceritakan tentang
perbuatan-perbuatan dari dua saksi itu yang mirip dengan apa yang dilakukan oleh Musa dan Elia. Elia menahan langit, menutup langit, supaya tidak turun hujan selama mereka bernubuat. Dan itu pernah terjadi. Elia melakukan hal seperti itu. Jadi pada waktu itu tidak turun hujan, kecuali kalau Elia berkata selesai. Nah, itu yang membuat orang-orang berpendapat bahwa ini adalah pribadi Elia yang akan datang. Dan lagi ada ayat-ayat yang mendukung, yaitu bahwa Tuhan akan mengutus Elia sebelum hari yang besar itu, gitu ya. Padahal Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa kalau kamu menerimanya, maka Yohanes Pembaptis itu adalah Elia. Jadi ini masih banyak kontroversi dan banyak pendapat, saudaraku. Tetapi kita bebas saja di dalam menafsirkannya. Jadi ini adalah Elia dan Musa. Nah, Musa apa, saudara? Di situ dikatakan bahwa Musa itu disebut sebagai salah satu dari dua saksi ini karena dikatakan dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah. Bukankah dalam 10 tulah di Mesir itu Musa juga melakukan hal seperti itu. Dia mengubah air menjadi darah. Dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Jadi persis seperti apa yang dilakukan oleh Musa. Kemudian ditopang lagi bahwa ketika Tuhan Yesus dipermuliakan di atas gunung yang tinggi, dua pribadi inilah yang muncul dan berbicara kepada Tuhan Yesus. Sehingga penafsir yang mengatakan bahwa ini adalah Musa dan Elia itu yakin sekali. Secara harafiah, Musa dan Elia akan turun. Tetapi ada keberatan, saudaraku. Nah, keberatannya begini. Kalau Elia, ya. Tapi kalau Musa, enggak. Karena Musa mati. Elia kan enggak mati. Karena dia tidak mati, dia diangkat, maka dia harus mengalami kematian. Begitu ya, itu saya juga bertanya-tanya siapa yang mengharuskan begitu ya. Tapi itulah pendapat ya. Nah, kalau Musa mati, jadi bukan Musa itu. Siapa? Henoh. Tapi Henoh ceritanya tidak pernah memukul bumi dengan segala jenis malapetaka, tidak pernah mengubah air jadi darah dan sebagainya. Cerita Henoh bahkan terlalu singkat. Ya, itulah perbedaan. Jadi ada yang berkata bahwa ini Elia dan Henoh, tetapi persentase yang lebih banyak berpendapat bahwa ini adalah Elia dan Musa, ya, yang dikirim Tuhan di akhir zaman untuk bernubuat sambil berkabung selama 3,5 tahun atau 1260 hari lamanya. Nah, saudaraku, pandangan ini adalah pandangan atau tafsir harafiah. Tetapi ada juga hamba-hamba Tuhan yang menafsirkan ini adalah tafsir alegoris. Artinya ini adalah bahasa perlambang. Dua saksi yang ditugaskan oleh Allah untuk bernubuat sambil berkabung itu selama 3,5 tahun itu adalah saksi-saksi Kristus. Itu adalah, bahkan ada yang berkata, itu gereja Tuhan. Nah, ini saudaraku, beda pendapat. Tapi coba kita renungkan, kita belajar untuk menjadi dewasa. Terus terang saya sebagai hamba Tuhan, saya kurang suka kalau ada hamba Tuhan berkata bahwa yang paling benar adalah pendapat saya. Oh, ini bicara sesuatu yang masih misteri. Ya. Nanti kalau hamba Tuhan yang lain juga berkata hal yang sama, kan ini menimbulkan kebingungan di antara umat Tuhan. Apalagi zaman sekarang, zaman keterbukaan, semua orang bisa mendengarkan akan pengajaran dari hamba Tuhan A, hamba Tuhan B, dua-dua ya sama-sama hebatnya, sama-sama dipakai Tuhannya, tapi beda. Nah, apakah kalau gitu kita harus berkata bahwa yang benar ini, yang salah ini? Enggak, saudaraku.
kita harus berkata bahwa ini adalah misteri. Kita belajar semua tafsiran yang Alkitabiah, yang tidak menyimpang dari Alkitab, dan kita tunggu bagaimana nanti Tuhan menggenapinya. Supaya kita tidak kaget-kaget, saudara, ya. Tapi kalau soal penafsiran Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat, dia adalah jalan kebenaran hidup, itu jangan disinggung ya. Kalau tafsirkan lain itu sesat, saudara. Misalnya Arianisme yang mengatakan bahwa Yesus itu ciptaan, itu sesat. Saya bilang itu sesat. Ya, tegas, saudaraku. Tapi kalau soal akhir zaman, ya sama-sama belum tahu. Jadi jangan marahlah, jangan jengkel kalau ada yang menafsirkan secara berbeda dengan pandangan Anda. Nah, berarti ini tafsir harafiah, ada pula tafsiran rohaniah, alegoris. Nah, kalau alegoris, orang ini berpendapat, jadi hamba-hamba Tuhan ini yang berpegang pada tafsir alegoris berkata bahwa 2 itu adalah angka kesaksian. Tuhan Yesus berkata bahwa 2 atau 3 saksi itu sah, gitu ya. Angka 2 itu disebut, saudaraku, saksi. Nah, ketika Tuhan Yesus ada di hadapan mahkamah agama, coba kita lihat, saudara. Ini Tuhan Yesus diadili oleh mahkamah agama. Itu ada tertulis dalam Matius 26, 59 sampai 60. Saya bacakan. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Kemudian ayat 60, tetapi mereka tidak memperolehnya. Walaupun tampil banyak saksi dusta, tidak ada yang meyakinkan. Tapi akhirnya tampillah 2 orang. Jadi saksi itu kalau satu nggak sah, saudara. Nggak meyakinkan. Tampil 2 orang kesaksiannya sama, yaitu mengatakan ayat 61, yang mengatakan orang ini berkata aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Dan itu memang ada 2 orang saksi yang menyatakan bahwa Yesus pernah berkata seperti itu. Nah, kemudian ya Yesus divonis bersalah oleh mahkamah agama. Nah, saudaraku, 2 adalah angka kesaksian. Apalagi yang membuat pendapat ini dianggap patut untuk dipertimbangkan, ya, patut untuk diyakini. Lukas 10 ayat 1. Nah, di dalam Lukas 10 ayat 1, Yesus mengutus 70 murid, itu judul perikopnya, dikatakan, kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Lalu mengutus mereka, perhatikan, berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Jadi Tuhan Yesus itu mengutus murid-muridnya yang 70 itu untuk ke kota-kota yang akan dikunjungi, itu berdua-dua, saudara. Jadi 2 ini memang angka kesaksian. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, murid-murid masih terbengong-bengong melihat ke langit. Di situ hadir 2 orang berpakaian putih yang bertanya, "Hai orang-orang Galilea, mengapa engkau menatap ke langit?" Nah, 2, selalu 2, saudaraku. Ada yang menafsirkan itu Musa dan Elia lagi muncul, begitu ya. Ada yang bilang itu malaikat atau apapun, tapi itulah kesaksian dari sorga itu selalu ditandai dengan 2 pribadi. 2. Nah, saudaraku, murid-murid Yesus diutus berdua-dua, jadi 2 angka kesaksian. Kalau angka kesaksian berarti ini bukan pribadi dari Musa dan Elia, tetapi gereja Tuhan atau umat Tuhan, orang-orang yang menjadi milik Kristus yang bersaksi pada masa 3,5 tahun itu, mereka dikaruniai kuasa seperti pada zaman perjanjian lama.
kuasa yang dahsyat yang mestinya bisa membuat orang-orang bertobat. Tetapi karena kekerasan hati mereka, mereka tetap tidak bertobat. Ya ada yang bertobat, tetapi yang tidak bertobat juga banyak, saudara. Seperti zaman Yesus. Tuhan Yesus kurang apa, saudaraku ya. Tapi toh ditolak juga. Nah, di akhir zaman juga seperti itu. Nah, sekarang kita melihat, saudara, ayat yang ke-7. Ayat ke-7 katakan demikian. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Jadi binatang yang muncul dari jurang maut itu tentunya adalah antikris. Antikris itu nanti muncul, tapi mereka telah menyelesaikan kesaksian dulu. Jadi 3,5 tahun itu mereka selesai kesaksian dulu, kemudian muncullah dari jurang maut binatang memerangi mereka dan mengalahkan mereka, membunuh mereka. Nah, kesaksiannya tinggal apakah itu Musa dan Elia yang kemudian diizinkan oleh Allah mereka mati secara jasmani, meskipun mereka sakti luar biasa, saudaraku ya, mulutnya keluar api, menurunkan menahan hujan, kemudian tulah dan sebagainya. Tapi toh mereka dikalahkan oleh binatang atau antikristus tersebut. Nah, itu ayat 7. Kalau tafsirannya adalah dua pribadi yang betul-betul dua orang, Musa atau Elia atau Elia dan Henoh gitu ya. Ini tergantung pendapat. Nah, begini saudaraku. Kalau tafsirannya ini tafsiran rohani atau alegoris, maka ada 3,5 tahun masa kesaksian luar biasa di mana gereja Tuhan diurapi. Para saksi-saksi, 2 itu saksi ya, saksi-saksi itu diurapi luar biasa selama masa 1260 hari lamanya itu luar biasa, saudaraku. Mereka dahsyat sekali, dan mereka tidak tersentuh, tidak bisa dikalahkan. Nah, tapi di akhir setelah mereka selesai dengan tugasnya bersaksi, maka antikris yang muncul dari jurang maut ini akan membunuh mereka. Pertanyaan, saudaraku, apakah 3,5 tahun mereka itu bebas tanpa ada antikris yang memerangi, kemudian antikris muncul dan mereka mati, dibunuh? Ataukah selama 3,5 tahun antikris sudah ada, tapi antikris tidak bisa mengalahkan sampai mereka selesai dengan kesaksiannya, baru antikris diberi wewenang, diberi kuasa untuk mengalahkan mereka. Ya, terserah siapa mau menafsirkan bagaimana. Ya, jadi menurut saya dikatakan ayat 7, coba baca lagi saudaraku. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, jadi selama mereka menyelesaikan kesaksian itu memang mereka tidak tersentuh. Mereka tidak bisa diganggu, nggak bisa diapa-apakan. Nah, apakah antikris selama 3,5 tahun masa kesaksian mereka itu sudah ada, artinya sudah berkuasa, atau mereka belum muncul? Nah, kemudian dikatakan, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka. Nah, ini apakah kronologis? Mereka selesai dulu 3,5 tahun dengan kesaksian, kemudian binatang muncul dari jurang maut itu memerangi dan diizinkan Tuhan untuk mengalahkan mereka. Saudara dapat menafsir sendiri, dapat memutuskan kira-kira yang lebih logis yang mana. Tapi ingat, kita masih anggap atau kita harus tetap berprinsip bahwa ini adalah misteri Tuhan.
kita diizinkan untuk meneliti seperti suara gembala pada hari ini, saudaraku. Jadi, saya akan lanjutkan nanti dengan ayat 8 dan seterusnya. Hari ini kita akan berhenti di sini dulu. Saudara berdoa, saudara merenung, sambil barangkali bertanya-tanya pada Roh Kudus. Nggak ada salah, saudaraku. Firman Tuhan ini penting untuk kita pelajari, bahkan sampai misteri-misteri yang ada dalam kitab Wahyu. Tuhan Yesus memberkati.